Apa kabar anak-anakku sekalian? Anak-anak sekolah minggu, anak-anak dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali hari ini dengan Ibu Nova. Ibu hari ini mau membagi cerita bergambar yang waktu ibu masih muda dulu sudah sering menceritakan ini. Tapi hari ini ibu menceritakannya lagi untuk anak-anak. Semoga semua anak-anak ibu senang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami, anak-anak-Mu yang masih kecil, bisa mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, judul buku ini, waktu dulu kami membelinya di toko-toko buku, judulnya adalah Beginilah Hidup Anda Dahulu. Ya, beginilah hidup Anda dahulu. Iya. Ada seorang bapak yang kaya. Dia punya rumah besar seperti ini ya. Dia punya rumah yang besar, halaman yang luas, dan mobil yang bagus. Nah, dan tidak hanya itu, bapak ini punya uang dan harta yang banyak ya, di bank dia simpan. Sehingga si bapak ini merasa hidupnya sudah aman. Dia tidak terlalu mau membaca firman Tuhan. Nah, bapak ini mengatakan seperti ini, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Ini tertulis, anak bisa baca ya, tertulis dalam Lukas 12 ayat 19. Bersenang-senanglah hai jiwaku, ada banyak harta, bertimbun-timbun, tersedia untuk bertahun-tahun. Tetapi apa yang terjadi? Siapakah yang tahu apa yang terjadi? Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya, orang kaya tadi yang katanya sudah ada persediaan bertimbun-timbun, tetapi Allah mengambil nyawanya. Ya, jiwamu akan diambil daripadamu. Lukas 12 ayatnya yang ke-20. Biasanya apa yang terjadi jika seseorang sudah diambil nyawanya? Ya matilah ya. Diambil ini dia, begini dia. Tubuhnya sudah kaku, terbujur, rohnya diambil oleh Allah. Karena Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27,
dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Hei anak-anak ibu sekalian, kalau kita nanti sudah mati, kita selesai dari dunia ini, tamat, maka kita masih akan dihakimi. Nah, Bapak ini setelah dia mati, keluarganya semua sedih. Pak pendeta datang, semua orang menangis ya, sedih ya. Dan pendeta itu bilang, Bapak ini orang baik, ini donatur, ini sering ngasih uang nih di gereja. Tapi kata firman Tuhan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun lenyap oleh angin. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa perbuatan baik kita hanya seperti kain kotor, ya, seperti lampin. Walaupun tadi orang-orang yang melihatnya mengatakan dia baik, tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, bapak yang kaya itu sudah mati dan tubuhnya nih, dikuburkan. Hingga pada kemudian hari. Yohanes 5 ayat 28 mengatakan, janganlah kamu heran, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya. Ini artinya bahwa nanti semua orang yang dikuburkan akan bangkit kembali. Lihat ya, nampak ya anak-anak ya gambarnya. Iya, bangkitlah. Lalu apa yang terjadi ini? Tunggu dulu, saya sudah mati, mau dibawa kemana saya? Saya mau dibawa kemana? Ya, saya mau dibawa kemana? Yohanes 5 ayat 29 mengatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada 2 bagian. Yang bangkit, yang percaya, masuk surga, hidup kekal. Tetapi orang jahat masuk ke dalam api neraka, yaitu hukuman selama-lamanya di dalam api. Ya, itu yang terjadi nanti pada hari setelah kebangkitan. Mari, kamu harus jadi nih. Malaikat datang ya. Ini anak-anakku, coba perhatikan. Oh, Bapak ini tadi, aku nggak mau. Apa aku aja yang dihakimi? Ayolah. Waktu diajak sama malaikat itu ya, dibilangnya, apa ini hukuman? Mana bisa, masa saya dihukum? Surga, neraka. Menurutku selama ini surga neraka itu ada di bumi. Saya selalu berkata begitu. Tapi malaikat Tuhan mengatakan, marilah kamu harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dia bertanya kepada malaikat itu, apakah banyak orang di sana? Ya, banyak sekali. Katanya ya. Bawa oleh malaikat menghadap. Iya. Oke. Ya, dia masih mencoba berdialog. Saya tak percaya loh. Masa
ada seperti ini? Aku nggak tahu kalau ada seperti ini. Kupikir kalau udah mati, udah selesai. Aduh, kenapa nggak ada yang ngasih tahu aku? Lalu banyak sekali orang yang menghadap tahta pengadilan itu. Ya. Ini tahta pengadilan Tuhan. Nampak ya nak? Kecil ya tulisannya, biar ibu yang baca ya. Katanya begini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wih, anak-anak, rupanya Tuhan punya catatan. Dia punya buku harian yang menulis semua dosa-dosa kita. Dan dia punya lagi satu kitab lagi. Ya, jadi ada 2 buku. Satu buku tentang catatan-catatan perbuatan kita. Satu lagi adalah buku kehidupan. Buku kehidupan itu nak, tempat nama-nama orang yang sudah terdaftar namanya menjadi orang yang percaya, orang yang berbuat baik tadi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Ini tadi ya. Bapak itu bilang begini nih. Kehidupan saya sungguh baik. Tak ada bedanya dengan orang lain. Tapi malaikat itu menjawab. Ya, udah tunggu aja. Semuanya akan kelihatan. Tuhan tak akan salah. Tuhan sudah mencatat semuanya. Di dalam kitab-kitabnya tidak ada yang terluput. Ya, jadi kita nggak perlu takut bahwa namamu tidak tercatat karena Tuhan tidak pernah lupa. Tadi ya, tahtanya itu ya. Satu-satu nanti menghadap sini nak. Di tahta pengadilan Allah ini. Ya, dan mulailah dipanggillah dia. Panggil namanya. Bapak berikutnya, silakan. Bapak yang kaya tadi, ya. Oke, silakan. Lalu dibukalah kitabnya. Tadi dibilangnya, aku orang baik aku nggak beda loh sama orang-orang lain, aku baik. Sudah nggak apa-apa, kata malaikatnya. Sudah tercatat semua dalam kitabnya Tuhan. Beginilah hidup Anda dahulu. Inilah buku tentang catatan hidup kita. Dibukalah. Nah, ini kamu waktu kecil katanya. Ya. Bapak yang kaya tadi, dia bilang begini. Hai, itu aku waktu kecil. Masih bayi. Aduh, apakah semua nanti hidup saya akan dibongkar di sini? Firman Tuhan berkata dalam Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ini ditunjukkan tadi waktu dia masih kecil. Wah, kita bagaimana nanti ya? Tunjukkan waktu kecil. Ini dia waktu remaja. Sama kawan-kawannya dia. Mereka cakap-cakap. Apa yang mereka cakapkan? Aduh, jangan bilang di sini. Aduh, jangan bilangkan itu, malu katanya ya. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini mereka bicara-bicara ya, anak-anak muda bicara-bicara. Ini waktu dia muda ya, bicarakan hal-hal yang tidak sopan. Mungkin kita malu jika itu dipertontonkan, tapi waktu melakukannya nggak malu. Ini dia waktu sudah mulai dewasa. Bisa lihat ini ya. Dia melihat ada wanita yang lewat di depan jendelanya dan dia mengatakan, cantiknya, cantik banget. Lalu dia bilang, saya ingat bahwa saya berbuat itu, tapi waktu itu nggak ada yang melihat saya. Firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tidak ada yang luput ya nak ya. Tuhan melihat. Nah, ini catatan-catatan semua daftar-daftarnya. Mencuri, tanggal sekian, berbohong, menonton film yang nggak bagus, ya. Ternyata lengkap ya nak semuanya di buku Tuhan, ya. Dan orang itu mengatakan, mengapa tidak ada yang mengingatkan saya mengenai semuanya ini? Ya, dia ternyata mencuri, membenci Allah, memfitnah, berdusta, tidak mematuhi orang tua, menipu, iri hati, tidak berbelas kasihan, munafik, sombong. Ini, melihat ini saya seperti melihat diri saya sendiri. Kita berdosa ya nak. Anak-anakku, kalian ada dosa? Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Ya, semua yang kita lakukan, gak kelihatan pun oleh manusia, tapi Tuhan melihat. Apa kabar anak-anak? Masih bisa mendengarkan? Kita lanjut ya. Ini gambarnya satu ya, agak ini agak berbeda ya dari gambar yang lama ibu ambil. Hei, itu lihat. Nah, aku lagi di gereja kan. Nah, aku nggak terlalu jahat. Buktinya aku itu di gereja. Tapi walaupun dia di dalam gereja, pikiran hatinya tidak fokus. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pikirannya melayang, pengen cepat pulang, pengen nonton TV, pengen main game. Ya, Tuhan tahu itu. Lalu pendetanya berkhotbah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bapak itu enggak konsen. Dia bilang, lama kali khotbahnya, panjang kali khotbahnya. Udah pukul berapa ini? Nah, dia lihat jamnya. Udah jam berapa ini? Lama kali khotbahnya. Aku enggak suka. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia lihat-lihat jam terus. Bosan. Mau pulang. Ngomong kosong semua itu. Ya. Ini lagi. Waduh. Khotbahnya panjang. Pulang dulu. Mau jualan. Ini dia. Dia bilang, aduh.
Pasti aku waktu itu nggak waras, Tuhan. Pasti aku waktu itu sedang tidak waras. Telah ditunjukkan tadi semua perbuatannya. Beginilah keadaan dia sekarang. Dan dia berkata, sekarang sudah terlanjur saya terhilang, tanpa harapan, tanpa Tuhan Yesus. Aku salah Tuhan, aku salah. Tapi sudah terlambat. Penyesalan itu seharusnya di dunia, bukan setelah kita mati. Ya. Itulah tadi kehidupannya yang ditunjukkan kepadanya. Lalu Tuhan berkata lagi, bukalah kitab kehidupan. Tahta itu lagi, buka kitab kehidupan. Malaikat menjawab, Tuhan, namanya tidak ada. Namanya tidak ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Nama Bapak itu tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau anak-anak bagaimana? Sudahkah nama kalian tertulis? Bagaimana ya supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Nanti kita baca ya. Ini kita lihat dulu apa yang terjadi jika namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Maka dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api yang menyala-nyala. Dikatakan oleh firman Tuhan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, dilemparkanlah dia ke dalam api. Ini gambarnya kurang merah ya, harusnya merah sekali. Ini api tempat pemanggangannya itu, neraka itu, dia dilemparkan ke sana. Kesitulah orang-orang yang namanya tidak tertulis. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Tadi ya, yang tidak terdapat namanya dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Selama-lamanya di api, selama-lamanya dibakar, selama-lamanya berpisah dari Allah, berpisah dari sumber kehidupan, terbakar di api neraka. Itulah anak-anakku, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Anak-anakku sekalian, anak-anak kecil, anak-anak remaja, maukah kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Anda bisa begini, ya. Kita bisa, tidak seperti Bapak tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, sebenarnya bisa begini. Membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, apa yang didengarnya? Didengarnya Yohanes 3 ayat 16. Aku berkata kepadamu, Yohanes 3. Kita baca. Yesus menjawab, katanya, Yohanes 3:3, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tentu saya percaya Alkitab. Dan sekarang saya yakin bahwa saya terhilang dan akan ke neraka. Tapi apa yang harus saya perbuat? Seharusnya itu yang harus dikatakan. Anda bisa begini. Ini apa dia ini? Mengaku dosa ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seharusnya Anda bisa begini. Seharusnya bisa begini. Pergi beribadah, mengunjungi orang sakit, memberi persembahan, berdoa, membaca Alkitab, berteman dengan orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Dikatakan di sini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa begini jika mau datang sama Tuhan Yesus. Dan kalaupun kematian itu datang, apa yang terjadi, anak-anakku? Tuhan Yesus, peganglah tanganku, saya pulang. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan ketika nanti dibawa ke pengadilan, ke tahta Tuhan Allah. Sama ya, orang yang menolak firman dibawa juga ke sini. Orang yang menerima firman dibawa juga ke sini. Tapi perbedaannya adalah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Ini yang terakhir. Surga atau neraka? Surga atau neraka? Pilihan ada pada kita. Anak-anakku sekalian, kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Apakah sampai bapak-bapak seperti bapak yang tadi? Ataukah mungkin hanya umur 16 tahun? Ataukah sampai 20 tahun? Kita tidak tahu. Tapi adalah waktu untuk menerima Tuhan Yesus. Percayalah kepadanya. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surga atau neraka, pilihannya ada pada kita. Jika engkau memilih Yesus, maka namamu akan tercatat dalam kitab kehidupan dan kau akan masuk ke dalam surga yang kekal. Itulah ceritanya, cukup panjang ya adik-adik, anak-anakku sekalian. Ibu berharap kalian bisa mengulang-ulanginya kembali dan merenungkannya. Tadi ada 2 tempat, ada 2 buku.
Satu catatan tentang dosa-dosa kita, satu lagi tentang buku kehidupan, tentang nama-nama orang yang sudah datang kepada Yesus dan mengaku dosa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah cerita ini bisa diingat, bisa didengarkan dan direnungkan. Pilihannya ada pada kami. Engkau sudah membuat jalan, itulah Yesus. Barang siapa yang menerima Yesus, dia akan ke surga kekal abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.